Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Oktaviani, mahasiswi program studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pedagogi. Pada wawancara kali ini, saya beserta narasumber saya akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Narasumber kali ini yaitu Bapak Aib Nurdan, SPDGR. Beliau merupakan guru di salah satu sekolah di kota Banjar. Nah Bapak, pada wawancara kali ini saya akan mengajukan atau memberikan 6 pertanyaan mengenai pendidikan di Indonesia. Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Bapak, bagaimana gambaran sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional atau yang disingkat dengan Sisdiknas yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari jenjang formal yang meliputi sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi dengan wajib belajar 12 tahun serta mencakup pendidikan non-formal dan informal, dikelola oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dengan fokus pada pengembangan akademik, keahlian bagi SMK, karakter, dan nilai kebangsaan melalui kurikulum Merdeka yang sedang berjalan saat ini. Pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Nah, apa kelebihan dari sistem pendidikan yang sedang diterapkan sekarang gitu, baik dari sisi kurikulum maupun proses pembelajaran? Kurikulum yang sedang berjalan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Kelebihannya seperti memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa, materi yang lebih relevan dan fokus pada materi esensial. Namun juga memiliki kekurangannya seperti sistem pengajaran dan persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, nah apa tantangan terbesar yang dirasakan dalam sistem pendidikan masa kini, khususnya di lingkungan sekolah? Ya, tentunya tantangan terbesar pendidikan pada saat ini meliputi kesenjangan akses dan kualitas, termasuk di dalamnya ada infrastruktur, guru, sarana dan prasarana, tentunya kualitas dan kesejahteraan guru yang belum optimal, serta adaptasi teknologi, kesenjangan digital, dan integrasi teknologi yang memerlukan infrastruktur memadai dan keamanan data. Selain itu, tantangan pola pikir keluarga terhadap literasi dan dampak gawai atau handphone juga menjadi fokus perhatian bagi kita semua. Ternyata banyak sekali ya Pak tantangan pendidikan saat ini. Lumayan. Ya, untuk pertanyaan yang keempat berarti ya Pak. Jadi bagaimana peran guru saat ini dalam menghadapi perkembangan teknologi dan karakter peserta didik yang semakin beragam? Ya, peran guru di era digital bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar yang beragam, termasuk dalam hal penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, memandu siswa dalam menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kemudian guru juga harus bisa menyesuaikan pendekatan kepada mereka dalam membentuk karakter siswa dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu yang kuat. Pertanyaan yang selanjutnya, nah menurut Bapak, keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki peserta didik agar siap menghadapi tantangan di masa depan? Ya, kunci utama untuk menghadapi perubahan global adalah membangun kemampuan adaptasi yang kuat dan memiliki ketangkasan. Kemampuan beradaptasi lingkungan kerja yang dinamis menuntut seseorang untuk cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru, baik itu perubahan dalam teknologi, struktur organisasi, maupun peraturan industri. Adapun pertanyaan terakhir ya Pak,
Nah, apa harapan dan pesan Bapak untuk dunia pendidikan Indonesia ke depannya gitu, khususnya bagi generasi muda saat ini dan calon pendidik? Ya. Harapan untuk pendidikan Indonesia ke depan adalah menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, inovatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki karakteristik keterampilan yang relevan melalui kurikulum yang seimbang antara teori dan praktik, serta peran aktif dari orang tua yang merupakan guru utama ketika berada di lingkungan keluarga. Untuk harapan dan pesan bagi calon pendidik, jadilah guru yang tidak hanya mengajar, juga mendidik, menginspirasi, dan membentuk generasi penerus bangsa dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan dalam wawancara Sama-sama. kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada wawancara kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, dapat disimpulkan ya Bapak bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka dengan kelebihan yaitu dengan memberi fleksibilitas kepada guru dan siswa, materi yang lebih relevan dan fokus pada materi esensial. Nah, kekurangannya bahwa sistem pengajaran dan persiapan SDM yang belum terstruktur dengan baik. Dan juga ada harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya adalah menciptakan generasi muda yang berkarakter, yang kuat, yang berkarakter kuat, inovatif, adaptif, serta memiliki keterampilan relevan dengan sistem pendidikan yang inklusif, serta didukung oleh guru yang profesional. Seperti itu ya Bapak. Ya, Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.